Penemu penanggalan Hijriah ialah Umar bin Khattab dan dinamakan Hijriah karena peristiwa hijrah Rasulullah yang menjadi awal perhitungan tahun. Sahabat muslim, tetangga merupakan saudara kita yang paling dekat. Apabila kita mengalami musibah atau berduka cita, tentu saja tetanggalah yang pertama kali yang akan menolong kita. Bahkan ada iklan lucu asal Thailand yang mengedukasi tata cara bertetangga. Video tersebut menceritakan seorang bapak yang merasa khawatir rumahnya didatangi pencuri. Ia pun mendatangi toko dan mencari CCTV. กล้องวงจรปิดขายไง ทั้งชุดนี้ก็ 9,900 บาทครับ ถูกไม่มีเหรอ มีครับ 60 บาท ทั้งชุดเหรอ ทั้งชุดเลยครับ มีอะไรมั่ง มีปลาดุก สะเดา น้ำปลาหวานครับ Namun sayang, CCTV yang dimaksud harganya sangat mahal. Lalu penjaga toko pun menawarkan harga yang lebih murah. Tetapi bukannya senang, si pembeli malah merasa diejek. Namun si penjaga toko pun menjelaskan bahwa dengan ayam bakar dan seblak yang dikirimkan kepada tetangga, maka rumah kita akan aman bila ditinggalkan. คือพี่เอาทั้งชุดเนี้ยไปให้เพื่อนบ้านพี่ ผูกมิตรกับเขา กินข้าวเขา พี่ดูแลเขา แล้วเขาก็จะดูแลพี่ เพราะเพื่อนบ้านคือกล้องวงจรปิดที่ดีที่สุดครับผม ลึก Dari iklan tersebut kita bisa belajar betapa pentingnya menjalin silaturahmi dengan tetangga. Oleh karenanya, salah satu sunnah Rasulullah mengajarkan kita untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Yang tentu saja hal tersebut dapat menjalin ukhuwah sesama warga. Adapun etika bertetangga di dalam Islam ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengucapkan salam kepada tetangga sebagai bentuk sapaan. Bahkan tegur sapa ini telah menjadi budaya nenek moyang kita sejak lama. Yang kedua, tidak mengganggu tetangga. Semisal jika kita akan menerima banyak tamu dan akan menggunakan lahan parkir, ada baiknya meminta izin kepada tetangga agar tidak mengganggu kenyamanan. Bahkan Nabi pernah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia mengganggu tetangganya. Yang ketiga, hindari mengobrol terlalu lama dan tidak penting dengan tetangga. Hal ini tentu saja agar waktu tidak terbuang dan menghindari gibah. Yang keempat, memaafkan kesalahan tetangga, baik ucapan dan juga tindakan. Ada baiknya jika ada masalah tidak diperbesar, dan balaslah dengan tetap berbuat baik kepada tetangga. Yang kelima, bersedia menolong tetangga yang kesulitan. Contohnya saat mereka terkena musibah, kita dengan sukarela menawarkan bantuan. Nah, sahabat muslim, sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah bertetangga dengan 4 sahabat, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abu Thalib. Kesemuanya tinggal berdekatan. Ibaratnya, kesemuanya berdomisili di dalam satu lingkup rukun warga atau satu RW. Namun selain bertetangga dengan para sahabat, di RW tersebut juga Rasulullah bertetangga dengan pamannya, yaitu Abu Lahab, yang selalu mengganggu kehidupan Rasulullah, serta para kroni kaum Quraisy yang satu komplek dengan Rasulullah, seperti Al-Hakam bin Al-As bin Umayyah, Uqbah bin Abu Mu'aid, Adi bin Hamra'at As-Sakafi. Mereka adalah tetangga yang sering mengusik Rasulullah. Dan di antara kroni tersebut, yang masuk Islam hanyalah Abu Al-Arqam, yang kelak rumahnya dijadikan sekolah secara diam-diam dalam memberi pendidikan Islam. Oleh karenanya, tidak ada yang mencurigai Al-Arqam, karena kaum Quraisy tak mengetahui jika Al-Arqam telah memeluk Islam. Bicara mengenai hukum bertetangga, kebetulan ada pemirsa Jendela Islam juga yang berada di lokasi dan langsung menanyakan tentang hal tersebut kepada Ustadz Azhari Nasution. Berikut selengkapnya. Pemirsa Jendela Islam yang dimuliakan Allah, ini sebenarnya yang ditanyain sama pemirsa kita yang ada di sini sebenarnya tentang bagaimana Islam mengatur akhlak kita untuk kepada tetangga, adab kita kepada tetangga, kewajiban kita kepada tetangga. Ini banyak sekali hadis Nabi, banyak sekali dawuhnya Nabi, nasihat Nabi bagaimana cara kita memuliakan tetangga. Saking pentingnya malaikat Jibril tuh sampai sering sekali berwasiat, ya Rasulullah, jaga hak tetangga. Sampaikan ke umatmu, jaga hak tetangga. Banyak sekali hadis Nabi yang menyuruh kita untuk berbuat baik sama tetangga. Dan saya kira kita udah tahu lah ya, misalnya Nabi bilang, la yu'minu, gak beriman. Sahabat bingung, kok Nabi mengulang-ulang ucapan itu? Siapa yang gak beriman itu ya Rasul? Orang yang
tidak memberi rasa aman kepada tetangganya atas keburukannya. Jadi ternyata kualitas hubungan kita kepada tetangga itu berbanding lurus dengan kadar keimanan kita. Semakin bagus kita kepada tetangga, semakin bagus juga kadar keimanan kita. Tapi kalau kita nggak bisa memuliakan tetangga, maka kita dianggap tidak beriman, tidak sempurna iman kita. Nabi juga bersabda, sebaik-baik kamu kepada tetangga itu adalah kamu yang paling baik terhadap tetangga. Dalam hadis yang lain misalnya Nabi mengatakan, menasehati sahabatnya, kalau kamu masak, fa'akthir ma'aha, perbanyaki kuahnya, bagi sama tetangga. Tapi jangan cuma kuahnya doang yang dibagi, isinya juga. Tapi Nabi pengen bilang, kalau nggak ada isinya minimal kuahnya, minimal toppingnya, minimal bumbunya, jangan nggak sama sekali. Tapi masa iya sih nggak ada isinya, kan gitu ya. Itu saking kita luar biasa Islam mengajarkan kita kepada tetangga. Sampai kata Nabi, orang tuh nggak dianggap beriman kalau dia kenyang, sementara tetangganya nggak bisa tidur karena lapar. Walhasil banyak sekali adab bertetangga. Kalau dia punya hajat, kita tunaikan hajatnya. Kalau dia punya kesulitan, kita bantu kesulitannya. Kalau dia membutuhkan pertolongan kita tolong. Karena kalau kita sakit, butuh sesuatu, siapa yang tolong kita kalau bukan tetangga? Jauh dari orang tua, punya keluarga tapi nggak bisa langsung datang. Yang bisa langsung ngurusin kita, tetangga kita. Karena itu berbuat baiklah kepada tetangga. Saya kira ini pertanyaannya nasihat juga buat pemirsa dan kita semua, bahwa kita diingatkan sama pertanyaan Mbak Diva, bagaimana kita harus memuliakan tetangga kita. Jadi kalau kita beli satu rumah di perumahan, kita bukan cuma beli rumahnya, tapi beli tetangga. Dan tetangga itu lebih mahal daripada aset rumah. Kita punya rumah yang mewah, fasilitasnya bagus, zonanya strategis, tapi tetangganya tukang gibah. Nyaman gak kira-kira? Ngomongin kita, nyaman gak? Tapi kita tinggal di tempat yang sederhana, tapi tetangganya guyup, tolong menolong. Wah, itu rasanya surga. Makanya kata Nabi, salah satu nikmat yang luar biasa adalah punya tetangga yang baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.